Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Salawat berserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Riri Marfilinda MPD dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baik, kami dari kelompok 5 menampilkan hasil diskusi kami yaitu materinya tentang model discovery learning. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Saya Anissa Akila sebagai moderator yang beranggotakan materi pertama yaitu Faiza Kanusa, pemateri kedua yaitu Rintal Fauzi, pemateri ketiga yaitu Rahmadila Fitria, pemateri keempat yaitu Zola Petriani, dan pemateri kelima yaitu Sari Liani. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian model discovery learning. Menurut Jerome Barner, discovery learning adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis, contohnya pengalaman. Dan yang menjadi ide dasar J. Barner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar di kelas. Untuk itu, Barner memakai cara dengan apa yang disebutnya dengan discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Menurut Budiningsih, tahun 2005 halaman 43, pengertian model pembelajaran discovery learning atau penemuan diartikan pula sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut oleh Robert Besson Malik 2001 halaman 219 disebut cognitive process. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principles in the mind. Contoh penerapan model pembelajaran discovery learning atau penemuan sebagai strategi belajar. Model pembelajaran discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perubahan yang prinsipil pada ketiga istilah ini. Pada discovery learning ini lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri. Maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar menemukan, anak juga bisa berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, langkah-langkah model discovery learning. Nah, pada model ini ada 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari pembelajaran. Nah, kita seorang guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari
pembelajaran yang akan kita sampaikan nantinya. Misalkan anak tersebut apa diperolehnya ketika mengikuti serangkaian pembelajaran nantinya. Atau bisa juga kita merumuskan setiap permasalahan masalah dapat dalam kelas dan menentukan target dari proses belajar mengajar dengan model discovery learning ini. Yang kedua melakukan identifikasi karakteristik anak. Ini sangat perlu kita lakukan karena di setiap kelas itu anak-anak memiliki karakteristik berbeda, baik itu dari segi fisik ataupun cara belajarnya, ataupun tingkat kognitifnya, fisikomotornya dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita lakukan karena dengan kita mengetahui mengetahui karakteristik anak itu, kita bisa melakukan bahan ajar. Kita bisa melakukan bahan ajar ataupun menggunakan bahan ajar sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Yang berikutnya adalah memilih materi pembelajaran. Pada tahap ini, guru memilih materi ajar yang akan diberikan dengan menyesuaikan materi dengan model discovery learning serta karakteristik siswa sekolah dasar yang berbeda-beda. Nah, selain itu, materi pembelajaran pun harus mengacu pada tujuan pembelajaran dari model discovery learning. Nah, berikutnya yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Nah, pada tahap ini guru mencari tema dan topik pembelajaran yang berkaitan dengan model discovery dan sesuai dengan karakteristik siswa SD yang berbeda-beda tadi, dengan menyusunnya secara induktif. Nah, penyusunan topik yang harus dipelajari siswa secara induktif ini dapat diartikan bahwa topik atau tema pembelajaran harus disusun dari hal yang spesifik atau khusus ke hal yang umum. Berikutnya yang kelima, mengembangkan bahan-bahan ajar berupa contoh-contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Nah, setelah menyusun topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif tadi, nah guru membuat serangkaian contoh, ilustrasi, tugas. Dengan kita memberikan contoh, ilustrasi, tugas, itu berguna sekali untuk membantu proses pembelajaran serta menguatkan pemahaman siswa terkait materi yang kita ajarkan nantinya. Tugas itu berupa tugas yang berhubungan dengan materi ataupun contoh-contoh yang kita berikan itu berhubungan juga dengan materi. Dan terakhir adalah mempersiapkan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, penilaian ini kita lakukan pada tahap akhir, baik itu penilaian secara afektif ataupun pada tingkat kognitifnya, pengetahuan siswanya. Itu yang kita lakukan pada tahap ini. Kita harus melakukan penilaian. Mungkin itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Zula Petriani sebagai pemateri keempat akan menjelaskan keterkaitan langkah discovery learning dengan langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu langkah discovery learning terdiri dari 6 langkah, sedangkan pada langkah pendekatan saintifik terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu adalah langkah discovery learning. Langkah discovery learning ini yang pertama yaitu rangsangan, yang kedua ada penyertaan atau identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada pengolahan data, dan kelima ada pembuktian, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Sedangkan pada langkah pendekatan saintifik, yang pertama itu ada mengamati, yang kedua ada menanyakan, yang ketiga itu mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat ada mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Nah, keterkaitan kedua langkah tersebut itu dengan menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, maka siswa akan diberikan kesempatan untuk berpikir dan menemukan serta diberikan kesempatan untuk berpendapat dan saling bekerja sama, sehingga siswa tersebut lebih aktif belajar secara ilmiah. Sehingga dengan memberikan kesempatan tersebut kepada siswa, guru dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan berpikir siswa, serta siswa lebih dapat memecahkan masalah dan mendapatkan pengetahuan. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan menyusun RPP dengan menggunakan langkah model discovery learning.
Nah, di dalam menyusun rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, yang pertama ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu kompetensi inti. Yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, atau benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak yang mulia. Yang B-nya kompetensi dasar. 2.1 menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, cermat, bertanggung jawab, terbuka, dan peduli dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah dan berdiskusi. 3.4 membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang bersumber dari bentuk-bentuk yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Yang C, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan sumber energi gerak dan contohnya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sumber energi bunyi dan contohnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sumber energi panas dan contohnya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan sumber energi kimia dan contohnya. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan sumber energi cahaya dan contohnya. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan 5 manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, siswa dapat membuat kincir angin dari kertas. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat laporan pengamatan tentang energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. D. Materi pembelajaran. Energi panas, energi bunyi, energi gerak, energi kimia, energi cahaya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang E. Metode dan pendekatan pembelajaran. Pendekatannya yaitu saintifik. Modelnya discovery learning, metode, tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan ceramah. Yang B, penilaian pengetahuan, yaitu lembar soal pilihan ganda dan lembar soal esai. Yang C, penilaian keterampilan, lembar penilaian kinerja membuat kincir angin dari kertas. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.